Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Budiantara. Saya dari kelas manajemen bisnis dengan nomor NPM 25404-003. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi hukum kepalitan dan likuidasi, tentunya bersama dengan teman saya yang bernama Revan. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Pratama Sofian dari kelas manajemen bisnis dengan NPM 254040006. Hukum kepailitan dan likuidasi. Definisi kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit. Pengurus dan pembesarnya dilakukan oleh koruptor di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan utama: membagi harta kekayaan debitor pailit kepada semua kreditor secara adil dan profesional. Definisi likuidasi. Likuidasi adalah pembesaran harta kekayaan dan pembubaran badan hukum. Dalam konteks kepailitan, pembesaran harta kekayaan debitor pailit oleh koruptor untuk membayar utang-utangnya terjadi jika perdamaian gagal atau debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Syarat pernyataan pailit Pasal 2 Ayat 1 UUK PKPU. Debitur dapat dinyatakan pailit jika memenuhi dua syarat kumulatif, yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Yang pertama, debitur itu sendiri, yang kedua kejaksaan, yang ketiga otoritas jasa keuangan, yang keempat salah satu atau lebih kreditor, yang kelima Bank Indonesia, yang keenam Menteri Keuangan. Tahap utama proses kepailitan. 1. Permohonan pailit diajukan oleh pengadilan niaga. 2. Putusan pernyataan pailit. Pengadilan niaga mengeluarkan putusan pailit. 3. Pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Kurator menguras bodel, hakim pengawas mengawasi. 4. Verifikasi piutang. Kreditor mengajukan klaim piutang. 5. Rapat kreditor, upaya perdamaian atau insolvensi. Oke, itu adalah pemaparan dari teman saya Revan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu langsung saja kita ke jenis-jenis kreditor dan prioritas pembayaran. Pemahaman jenis-jenis kreditor dan urutan prioritas pembayaran merupakan hal krusial dalam proses kepailitan. Berikut adalah klasifikasi kreditor. Yang pertama ada kreditor separatis. Kreditor separatis ini memiliki jaminan kebendaan atau hak eksekutorial, contohnya itu hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Kreditor separatis ini adalah yang paling didahulukan dibanding kreditor yang lainnya. Kedua, ada kreditor preferent, memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang, contoh biaya kepailitan, upah pekerja, serta pajak. Dan ini adalah kreditor yang didahulukan setelah konkuren. Dan kreditor konkuren sendiri itu tidak memiliki jaminan atau hak istimewa, contohnya adalah kreditor pemasok, pinjaman tanpa jaminan. Ini terakhir dibayar profesional. Klasifikasi ini menentukan urutan pembayaran utang dari harta kekayaan debitur pailit. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang peran kurator dalam likuidasi. Peran kurator dalam likuidasi ini ada beberapa hal tentunya, yaitu melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, mengurus dan mengelola aset debitor, melakukan penjualan atau pelelangan aset baik di bawah tangan maupun melalui lelang resmi. Terus membagikan hasil penjualan aset kepada para kreditor sesuai urutan prioritas, serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas. Itu adalah peran kurator dalam likuidasi. Lanjut adalah proses pemberesan aset.
Likuidasi. Proses pemberesan aset ini ada 4. Yang pertama ada inventaris dan pendaftaran. Kurator mendata dan mendaftarkan semua aset dan utang debitor. Terus yang kedua ada penjualan aset. Kurator menjual seluruh bodil pilot termasuk aset jaminan. Yang ketiga membayar biaya separitis, prevent, kemudian konkuren. Yang keempat berakhirnya kepailitan. Pengadilan niaga menetapkan berakhirnya kepailitan. Itu saja materi yang kelompok 6 saya, yang Erik Budiantara dan Revan. Kesimpulan dan penutup dari materi ini, hukum kepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan solusi kolektif dan adil untuk menyelesaikan utang piutang debitor yang tidak mampu membayar. Kedua, prioritas kreditor sangat menentukan nasib tagihan. Kreditor separitis dan prevent memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan konkuren. Yang ketiga, likuidasi adalah realisasi akhir dari kepailitan, yaitu mengubah aset debitor menjadi uang tunai untuk membiayai para kreditor. Jadi, itulah yang kelompok 6 sampaikan tentang materi kepailitan dan likuidasi. Sekian kami dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.